semua teman-teman dan ibu dosen. Saya Sikem Fernadi Simanjuntak dengan NIM 22450-204 Fakultas Hukum dengan kelas Hukum Agraria B, dan video ini untuk tugas UTS saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tema saya, yaitu lelang dan peradilan hak atas tanah tetap. Ya, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan yaitu apa itu lelang. Lelang adalah proses menjual dan membeli barang atau jasa dengan cara menawarkan untuk ditawar. Barang atau jasa yang ditawarkan nantinya bakal dilepas kepada orang yang bersedia menawar dan membayar paling tinggi. Kalau membeli, maka biasanya barang akan dibeli dari penjual yang menawarkan harga paling rendah. Contohnya itu seperti kita ingin menjual tanah dan kita akan membuka harga tanah tersebut misalnya sebesar 100 juta, dan akan ada beberapa orang yang memulai bid dan harga tanah tersebut bisa naik terus dan menerus hingga misalnya bisa sampai 500 juta, dan penawaran tertinggi yaitu orang tersebut yang sudah pasti memiliki hak atas tanah tersebut. Ya, yang kedua di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi lelang. Fungsi lelang yaitu setahu saya yaitu proses jual beli tercepat. Karena misalnya ada seseorang yang memiliki tanah strategis tempatnya, yaitu dengan jangkauan kemana-mana, misalnya ke tol atau ke bandara atau ke restoran atau tempat wisata, itu aksesnya cepat dan mudah. Misalnya ada di sebuah tikungan jalan raya, memiliki akses yang sangat strategis, dan misalnya si pemilik tanah ini membuka harga lelang yaitu paling rendah itu 10 juta per meter, dan dia mulai mempromosikannya kepada orang-orang. Dan karena tahu tanah itu strategis, pasti banyak peminat yang ingin membeli tanah tersebut, contohnya entah untuk dijadikan perusahaan, restoran, atau apapun semacamnya. Dan karena tanah tersebut ruangnya strategis, pasti banyak orang yang berminat, pasti akan cepat untuk lakunya. Misalnya dari 10 juta per meter, orang berlomba-lomba untuk mulai bid makin tinggi, dan pasti tanah tersebut akan cepat terjual. Ya, di sini saya akan menjelaskan itu hak lelang atas desa atau pemerintah. Hak lelang atas desa atau pemerintah yaitu hak yang atau tanahnya yaitu menggunakan tanah desa atau pemerintah yang bisa digunakan untuk perseorangan, rakyat bersama, hukum jual beli, berdagang, dan hal-hal lainnya. Dan contoh-contoh tersebut biasa terjadi di kota-kota seperti Sumatera, Kalimantan, dan kota-kota sekitarnya. Tujuan kenapa perlelangan di desa atau pemerintah itu untuk kas pemerintah. Kenapa seperti itu? Supaya pemerintah dapat melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Contoh seperti misalnya ada suatu desa di Sumatera melakukan pelelangan tanah sebesar 5 juta per meternya, dan pemerintah daerah di sana dapat turut serta membantu perlelangan tersebut agar tanah tersebut cepat laku dari lelang tersebut. Ya, di sini juga saya akan menjelaskan apa itu peralihan hak tanah secara tetap. Peralihan hak tanah secara tetap merujuk pada transfer atau pengalihan kepemilikan tanah dari satu pihak ke pihak lain dengan status kepemilikan yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Ini berarti bahwa hak kepemilikan atas tanah tersebut berubah menjadi milik yang tidak sementara atau bersifat tetap. Peralihan hak tanah secara tetap biasanya terjadi dalam beberapa situasi seperti pembelian dan penjualan. Ketika seseorang membeli tanah dari pemilik sebelumnya, hak kepemilikan atas tanah tersebut secara tetap berpindah kepada pembeli. Yang kedua, itu misalnya warisan. Hak kepemilikan atas tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris ketika pemilik tanah meninggal.
Ini mengubah status kepemilikan menjadi tetap untuk ahli waris. Yang ketiga yaitu pemberian atau hibah. Seseorang pemilik tanah dapat memberikan atau mewariskan tanah kepada pihak lain sebagai pemberian yang juga menghasilkan peralihan kepemilikan yang bersifat tetap. Yang keempat adalah melalui lelang. Dalam properti atau pemilik tanah yang menjual propertinya kepada pembeli tertinggi juga mengalami peralihan kepemilikan yang bersifat tetap. Apa sih hak atas tanah yang bersifat tetap? Contohnya, hak atas tanah bersifat tetap, contohnya itu seperti hak milik murni. Ini adalah bentuk hak atas tanah yang paling kuat dan mutlak, di mana pemilik memiliki hak penuh atas tanah tersebut, termasuk hak untuk menjual atau menyewakan atau menggantinya sesuai kehendak mereka. Hak milik biasanya dicatat dalam sertifikat tanah atau dokumen properti yang bersifat tetap. Arti hak tanah yang bersifat tetap itu juga artinya hak atas tanah yang bersifat tetap merujuk pada hak hukum yang memberikan seseorang atau entitas kepemilikan atau kontrol yang langgeng atau sebidang tanah atau properti. Ini berarti bahwa pemilik atau pihak yang memiliki hak tersebut dapat menjaga dan mengontrol tanah properti tersebut selama jangka waktu yang panjang dan biasanya sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Yang kedua ada HGB atau hak guna bangunan. Ini adalah hak yang memberikan seseorang hak untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik mereka. HGB biasanya memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 20, 30, atau 50 tahun dan dapat diperpanjang. Yang ketiga, hak pakai. Hak pakai memberikan seseorang hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah atau properti tertentu tetapi tanpa kepemilikan mutlak. Hak ini biasanya diberikan untuk tujuan tertentu seperti pertanian atau pemukiman. Yang keempat adalah hak sewa. Hak sewa ini adalah hak seseorang untuk menyewa tanah atau properti dari pemiliknya untuk jangka waktu yang telah disepakati, namun pemilik tetap berhak untuk memegang hak milik. Yang kelima adalah hak waris. Hak atas tanah yang bersifat tetap dapat diturunkan kepada ahli waris ketika pemilik tanah meninggal, sehingga hak tersebut berlanjut kepada generasi berikutnya. Ya, di sini selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis peralihan hak atas tanah melalui lelang. Pada dasarnya, lelang itu dibagi menjadi dua, yaitu lelang eksekusi dan lelang non-eksekusi. Lelang eksekusi adalah proses lelang yang melibatkan otoritas hukum atau badan eksekusi untuk menjual properti yang telah disita atau diserahkan kepada mereka sebagai hasil dari putusan hukum atau pelanggaran kontrak. Lelang eksekusi pun meliputi beberapa langkah dan unsur yang khas, termasuk penyitaan aset, pemberitahuan kepada pihak terkait, penentuan harga minimum, lelang terbuka, penawaran dan peningkatan harga, pemungutan hasil lelang, dan yang terakhir penyerahan aset. Lelang eksekusi adalah hukum yang digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang belum terpenuhi atau untuk menegakkan putusan hukum. Proses ini dilakukan di bawah pengawasan otoritas hukum dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ada juga lelang non eksekusi yang isinya adalah jenis lelang yang berbeda dari lelang eksekusi. Dalam lelang non-eksekusi, properti atau barang-barang dilelang tanpa ada keterlibatan otoritas hukum atau badan eksekusi dalam menjualnya. Lelang ini seringkali dipergunakan dalam konteks bisnis, perusahaan, atau penjualan properti yang dilakukan atas kehendak pemilik aset. Contoh-contoh lelang non-eksekusi meliputi lelang properti, lelang barang seni, lelang barang kendaraan, dan lelang non-eksekusi biasanya merupakan cara yang digunakan pemilik aset atau barang untuk mendapatkan harga terbaik untuk properti atau barang yang mereka jual. Tidak ada masalah hukum atau penagih utang yang terlibat dalam lelang ini, dan prosesnya lebih terkait dengan mekanisme pasar dan penawaran yang bersifat sukarela. Ya, di sini juga saya akan menjelaskan prosedur lelang dan pendaftaran tanah melalui lelang. Prosedur lelang dan pendaftaran tanah melalui lelang dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum. Tetapi berikut adalah langkah-langkah dalam proses tersebut.
Yang pertama adalah persiapan lelang, yaitu badan lelang atau pihak yang mengatur lelang menyiapkan dan mengumumkan lelang tanah yang akan dilakukan. Mereka menentukan tanggal, waktu, dan lokasi lelang serta syarat-syarat lelang. Yang kedua, pemberitahuan lelang. Pihak yang mengatur lelang menerbitkan pemberitahuan lelang yang mencakup informasi tentang tanah yang akan dilelang, termasuk lokasi, luas tanah, harga minimum, dan persyaratan lainnya. Pemberitahuan lelang biasanya diterbitkan dalam surat kabar, situs web, atau media lain yang sesuai. Yang ketiga, pendaftaran peserta. Calon penawar yang berminat dalam lelang harus mendaftar dengan badan lelang. Mereka biasanya diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dan memberikan dokumen identifikasi yang sah. Yang keempat adalah verifikasi peserta. Badan lelang memverifikasi calon penawar dan memeriksa bahwa mereka memenuhi syarat dan ditetapkan untuk berpartisipasi dalam lelang. Yang kelima adalah lelang terbuka. Lelang dilakukan dalam tanggal dan lokasi yang telah ditentukan. Penawar berkumpul di lokasi tersebut atau dapat berpartisipasi dalam secara online jika lelang dilakukan melalui platform online. Yang keenam, penawaran dan peningkatan harga. Selama lelang, peserta membuat penawaran untuk tanah yang dilelang. Penawar lain dapat menaikkan penawaran jika mereka berminat. Yang ketujuh adalah penentuan lelang. Pemenang lelang adalah penawar yang menawarkan harga tertinggi pada saat lelang berakhir. Mereka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas tanah yang dilelang. Yang kedelapan adalah pembayaran dan pemenuhan persyaratan. Mereka juga harus memenuhi persyaratan lain seperti membayar pajak atau biaya pendaftaran. Yang kesembilan adalah pendaftaran kepemilikan baru. Setelah pembayaran dan pemenuhan persyaratan selesai, tanah tersebut akan diregistrasikan atas nama pemenang lelang sebagai pemilik baru. Ini melibatkan pembaruan catatan kepemilikan tanah. Yang ke-10 adalah laporan hasil lelang. Badan lelang biasanya harus menyusun laporan hasil lelang yang mencatat hasil akhir lelang, termasuk pemenang, harga yang diperoleh, dan lain-lain. Prosedur ini dapat bervariasi berdasarkan peraturan dan jenis lelang yang dilakukan. Penting untuk mendapatkan informasi terperinci untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh badan lelang atau otoritas yang mengatur proses lelang tanah. Ya, sekian video tugas UTS saya. Saya Sikam Fernadi Simanjuntak dengan NIM 224500204. Mohon maaf bila ada salah kata. Untuk teman-teman dan ibu dosen, terima kasih kalau sudah menyaksikan video UTS saya ini. Terima kasih.